Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sering mendengar ya cerita tentang Marta dan Maria ini. Nah, Marta dan Maria ini berkali-kali ya bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 di situ, mereka beberapa kali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus mengunjungi rumah mereka, ya, Marta sibuk mengurus rumah ya, agar apa? Ketika Yesus datang ke rumahnya itu, Yesus merasa nyaman. Marta sangat sibuk ya. Nah, tetapi di situ saudaranya yang bernama Maria hanya duduk saja ya mendengarkan Yesus ya, mendengarkan perkataannya, dan hal ini membuat Marta yang capek pada saat itu merasa apa ya? Wah, ini mah nggak adil ya, saya udah capek-capek tetapi saudara saya cuma diam duduk dan mendengarkan saja. Nah, Maria di sini bersikap seperti murid Tuhan Yesus ya, walaupun pada saat itu tradisinya mengatakan bahwa yang berhak atau yang biasanya menjadi murid Tuhan Yesus adalah kaum pria. Tetapi Maria, wanita ini, ingin ya menjadi murid Tuhan Yesus ya. Makanya di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagian yang terbaik yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita adalah tetap dekat dengan Tuhan Yesus, tetap diam di dalam Dia, ya. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Doa, penyembahan, membaca Alkitab, ini adalah cara-cara untuk kita itu tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Dan bagian yang terbaik ini dipilih oleh Maria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin di komsel saya kaum wanita, ada satu ibu yang bersaksi ya, tolong doakan ya, saya bersyukur karena dari Januari sampai November ini saya sudah membaca Alkitab dan tidak pernah bolong ya. Dan artinya Alkitab yang dibaca sepanjang hampir 1 tahun ini akan selesai satu kitab. Dan saya sebagai pemimpin komsel, saya bersyukur sekali ya ketika ibu ini merasa apa? Merasa diberkati luar biasa ya. Dia setiap hari membaca bisa 20 sampai 30 menit membaca Alkitab ya, walaupun kadang-kadang tidak mengerti ya. Tetapi kerinduan ibu ini ya untuk tetap dekat dengan Tuhan, kerinduan ibu ini untuk tinggal di dalam Tuhan, itu saya merasa diberkati. Kemudian dia berkata, setelah saya membaca Alkitab selesai dan kemudian ikut renungan Embun Surgawi, setelah itu saya berdoa, baru saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain ya, misalnya menyiapkan untuk anak sekolah, memasak dan sebagainya. Luar biasa sekali. Saya diberkati oleh ibu ini, bagaimana dia mau tetap tinggal di dalam Tuhan dan dia memilih ya yang terbaik yang dilakukan. Seperti Maria ya, dia memilih yang terbaik yang dilakukan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita murid-muridnya untuk tetap terhubung dengan Dia, untuk tinggal di dalam Dia. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa sekali. Di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus tentu kita lemah. Ya, karena apa? Di dalam dia kita bisa berbuah banyak. Kisah ibu yang saya ceritakan tadi memberkati saya. Ya, bagaimana hidupnya akhirnya berubah, kesetiaannya ditumbuhkan dan kerinduan-kerinduan dia untuk mengenal lebih dalam lagi akan hubungannya dengan Tuhan Yesus semakin dikuatkan dan dipulihkan. Apakah ini ibu-ibu ini bertumbuh? Tentu dia bertumbuh ya. Buktinya apa? Buktinya dia haus terus ingin belajar firman Tuhan, haus terus untuk datang di dalam hadiratnya, dan haus untuk memuji, untuk berdoa, untuk menyembah, dan lebih dalam belajar firman-Nya. Pada pagi hari ini, kisah Maria Marta biarlah mengingatkan kita. Apakah kita mau menjadi Marta yang sibuk dengan apa yang kita miliki, dunia kita? Ataukah kita memilih seperti Maria yang memilih yang terbaik untuk dekat dengan Tuhan Yesus, duduk di kaki Yesus, mendengarkan dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.